Selamat pagi, siang, sore semuanya sekalian, dan juga Citin selaku dosen mata kuliah Machine Learning. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami, yakni Breast Cancer Classification. Kami di sini mendapatkan case nomor 3. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya sendiri adalah Andaruani Kita dengan NIM 67 2024-094. Kemudian di kelompok kami ada Patrick Andrian dengan NIM 67 2024-032. Selanjutnya ada Nathanael Waluyo Margatan dengan NIM 67 2024-103. Lalu kemudian ada Sebastianus Ade Primandaru dengan NIM 67 2024-110. Nah, tadi case yang kita bahas adalah tentang breast cancer classification atau klasifikasi kanker payudara. Dimana ini termasuk supervised learning dikarenakan dataset yang diberikan memiliki tabel target yang jelas, yaitu malignant atau kanker yang ganas dan benign atau kanker yang jinak. Nah, dataset yang kita pakai digunakan untuk memprediksi apakah tumor payudara bersifat ganas atau malignant atau jinak atau benign berdasarkan karakteristik selnya. Dataset yang kita pakai bersumber dari kaggle.com /code /sreyasengupta 20 /breast cancer prediction with 7 model. Nah, dataset ini memiliki 32 atribut di mana ada satu kolom ID, satu kolom target atau diagnosa, dan 30 atribut fitur medis. Nah, dataset ini juga memiliki 569 instance atau baris data. Nah, kemudian kita masuk ke dalam metode yang digunakan. Metode yang kami gunakan sendiri ada 5 metode totalnya, yakni yang pertama adalah logistic regression. Dalam logistic regression, ini adalah model statistik yang digunakan untuk menentukan probabilitas suatu kelas. Kalau dalam hal ini, yakni klasifikasi biner itu jinak atau ganas, kankernya jinak atau ganas. Kemudian ada support vector machine atau SVM. SVM sendiri merupakan algoritma yang mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan dua kelas dari ruang multidimensi. Selanjutnya ada nearest neighbor, KNN. Metode klasifikasi berdasarkan kedekatan jarak antara data baru dengan data di set artinya. Selanjutnya, decision tree. Decision tree sendiri yakni adalah model prediksi yang menggunakan struktur pohon di mana setiap simpul internal mewakili pengujian pada atribut dan setiap daun mewakili label kelas. Kemudian yang terakhir ada Gaussian naive Bayes, yakni algoritma klasifikasi berdasarkan probabilitas atau teorema Bayes yang mengasumsikan bahwa nilai-nilai dari setiap fitur mengikuti distribusi Gaussian atau normal. Kemudian metode yang paling optimal kita memakai support vector machine atau SVM menjadi yang paling optimal dengan akurasi itu mencapai 97%. Kemudian cara kerja dari SVM itu ada optimal hyperplane, yaitu SVM bekerja dengan mencari grafis pemisah terbaik yang memisahkan kedua kelas. Kemudian ada maksimum margin yang tidak hanya mencari garis asal pisah, tapi juga mencari jarak yang paling lebar di antara titik data terdekat. Kemudian ada generalisasi, dengan margin yang luas, model lebih aman dan akurat saat memprediksi data pasien baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Penjelasan yang udah dijelaskan sebelumnya, kita bisa tarik kesimpulan nih. Yang pertama ada implementasi supervised learning. Studi kasus ini membuktikan bahwa pendekatan supervised learning, khususnya algoritma klasifikasi, memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi dalam mendeteksi kanker payudara. Dengan memanfaatkan data fitur geometris inti sel seperti radius, tekstur, dan area, model mampu mempelajari pola perbedaan antara jaringan malignant atau yang ganas dan benign atau yang jinak, dengan tingkat presisi yang mendekati sempurna. Kesimpulan yang kedua ada support vector machine atau SVM sebagai model optimal dari 5 metode yang diuji. SVM atau support vector machine dengan kernel linear muncul sebagai algoritma paling optimal dengan akurasi tertinggi sebesar 97,2%. Keunggulan ini disebabkan oleh kemampuan SVM dalam menemukan hyperplane dengan margin maksimal yang mampu memisahkan data secara tegas di ruang berdimensi tinggi, yaitu 30 fitur.
SVM terbukti lebih stabil dan memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik dibandingkan model lain dalam menangani dataset medis yang telah distandarisasi. Lalu tools yang kami gunakan yaitu Google Colab untuk menjalankan bahasa pemrograman. Nah, kemudian library apa sih yang kita pakai? Di sini library yang kita pakai itu pertama ada Pandas. Digunakan untuk muat dataset yang berbentuk CSV, kemudian untuk manipulasi serta mengolah data dalam bentuk tabel atau data frame. Selanjutnya kita pakai NumPy juga untuk komputasi numerik seperti pengolahan array, multidimensional, dan operasi matematika tingkat tinggi supaya kita bisa menggunakan metrik lebih mudah menggunakan NumPy. Kemudian ada Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi data seperti membuat grafik akurasi, distribusi data, dan juga head untuk confusion matrix. Kemudian yang terakhir kita juga pakai Scikit-learn, Scalar untuk implementasi semua algoritma machine learning ya, seperti logistic regression, SVC, KNN, dan lain-lain, serta evaluasi model seperti akurasi skor, confusion matrix. Sumber coding kita itu dari Kaggle ya di sini. Kita sudah mencoba juga, kemudian kita adakan sedikit perubahan lah ya, atau ada sedikit modifikasi juga. Tapi yang jelas 90% sama kok dengan yang ada di Kaggle ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas pada bagian kodenya. Di mana yang pertama-tama di sini kita akan mengimport library yang akan kita gunakan untuk kedepannya. Setelah itu, kita akan memasukkan datasetnya terlebih dahulu nih. Di mana data ini kita sudah mengunduhnya dari website yang kita kunjungi sebelumnya. Nah, di sini kita mengimport dari file, lalu kita import di sini, lalu kita harus menyamakan namanya sesuai dengan dataset yang telah kita unduh sebelumnya. Dan ini untuk contoh datasetnya, dimana hanya menampilkan beberapa saja karena cukup panjang. Terus kita juga perlu mengukur dulu ukurannya berapa, seperti rows-nya berapa. Di sini terdapat 569 dan kolomnya ada 31. Setelah itu kita akan mencari tahu ukuran seluruhnya, di mana eh, ini tuh berasal dari rows dikalikan dengan kolom dan mendapat hasil seperti ini. Setelah itu adalah info. Info di sini tuh menunjukkan apa aja yang informasi apa aja yang kita dapat dari dataset ini. Selanjutnya adalah kolom. Kolom di sini adalah kolom pada bagian atas ini, di mana maksudnya adalah kategorinya. Kita ingin memastikan apakah ada yang terlewat atau tidak. Setelah itu ada describe. Describe di sini itu untuk menghasilkan sebuah statistik yang lebih deskriptif tentang dataset yang telah kita unduh sebelumnya. Selanjutnya, kita akan memastikan apakah data itu terdapat data yang kosong atau tidak nilainya. Maka kita gunakan kode ini, di mana di sini terdapat tidak ada ya data yang kosong. Jadi semuanya terisi. Selanjutnya kita juga perlu mengecek atau apakah data itu ada yang duplikat atau tidak. Dan di sini hasilnya ternyata adalah 0. Untuk yang selanjutnya di sini adalah untuk membuat sebuah tabel di mana ini adalah tabel diagnosis seperti kategori diagnosis sebelumnya, di mana M ini adalah malignan atau yang ganas dan B ini adalah yang jinak. Dan selanjutnya adalah eh, pada bagian ini kita juga menampilkan tabel juga, namun dengan kategorinya masing-masing. Di mana di sini ada radius min, tekstur min, parameter min, dan lain sebagainya.
Setelah itu, pada tahap ini kita akan memotong bagian yang diagnosisnya, di mana kita akan pisahkan diagnosisnya dengan hasil-hasil dengan yang lainnya. Dan ini adalah bagian untuk hasil potongan yang diagnosisnya. Selanjutnya pada bagian ini adalah fungsi utamanya adalah untuk menyamaratakan semua value ya. Terus pada bagian ini adalah untuk hasil dari nilai Y, di mana Y ini adalah sebuah diagnosis, di mana yang satu di sini adalah M dan yang B di sini adalah 0. Nah, selanjutnya kita akan mulai ke dalam tahap training model datanya, di mana kita akan menampilkan terlebih dahulu data X-nya. Untuk data X-nya seperti ini dan juga data Y-nya seperti ini. Lalu didapatkan hasilnya adalah seperti ini, di mana ini berbeda dengan yang informasi yang sebelumnya kita miliki. Dan ini juga untuk hasil dari variabel Y. Selanjutnya adalah fitur scaling lagi, di mana ini fungsinya untuk menyamaratakan semua angka, maksudnya menyamaratakan nilainya. Kita masuk ke dalam metode yang pertama, yaitu logistic regression, dimana pertama-tama kita import dulu logistic regression dari library SK linear model. Lalu ada LR classifier logistic regression random state sama dengan 0. Ini itu digunakan untuk model belajar menebak hasil lalu melabelnya dengan 0 atau 1. Kemudian ada random state sama dengan 0, itu supaya data yang di training jadi lebih akurat. Lalu ada LR classifier .fit xtrend, ytrend. .fit itu digunakan untuk mencari hubungan atau pola antar atribut, dengan xtrend itu sebagai karakteristiknya dan ytrend itu sebagai diagnosa atau jawaban. Kemudian ada ypred LR sama dengan LR classifier .predict xtest, yang digunakan untuk memberikan data pasien baru yang belum pernah diberikan ke model sebelumnya. Kemudian model itu akan memberikan tebakan, yaitu di sini tebakannya dalam lines atau benigns. Kemudian kita akan mengimport beberapa library dari SK Learn Matrix, di mana kita akan mengimport confusion matrix untuk membuat matrix dan beberapa untuk membuat skor, yaitu ada skor akurasi, presisi, recall, F1 dan erosi. Kemudian ada CM sama dengan confusion matrix Y test, Y berat LR. Kemudian ada print CM di sini untuk ngeprint CM-nya itu. Di sini bisa dilihat CM yang di print ada 87, 3, 3 dan 50. Nah, di sini CM dan confusion itu untuk membuat tabel matriks, di mana itu tuh memberikan jumlah tebakan, di mana 87 di sini memberikan tebakan benar untuk kanker jinak, dan 3 yang di kanan atas ini adalah tebakan untuk kanker ganas, tetapi sebenarnya pasiennya itu menderita kanker jinak. Dan 3 di kiri bawah itu sebagai pasien dengan kanker ganas tetapi dia ditebak jinak. Dan 50 di kanan bawah itu adalah tebakan benar untuk pasien yang menderita kanker ganas. Kemudian ada print akurasi, presisi, recall, F1 score dan erosi score, di mana akurasi di sini adalah persentase total tebakan benar. Lalu ada presisi itu dari semua tebakan kanker yang benar. Kanker ada berapa banyak yang tebakannya itu benar. Kemudian ada recall, yaitu dari semua pasien yang kanker ganas berapa banyak yang berhasil dideteksi. Kemudian ada F1 score, ini adalah nilai rata-rata dari presisi dan recall. Kemudian ada ROC, yaitu seberapa yakin model dalam menebak hasil. Kemudian ini kita mengimport matrix dari library Scalar, yaitu ada ypred prop sama dengan LR classifier.predict proba
X-test itu digunakan untuk menggunakan model untuk memberikan angka probabilitas. Kemudian ada FPR, TPR, metrik, erosi curve, Y-test, Y predict probability, Aussy matrix dot erosi Aussy score, Y-test, Y pred probability. Ini tuh digunakan untuk membuat grafik yang menunjukkan kemampuan model membedakan dua kelas. Semakin grafiknya mendekati pojok kiri atas, semakin hebat juga modelnya. Kemudian ada mplot, FPR, TPR label sama dengan Aussy plus string Aussy, MP Legend, log 4 dan MP show. Ini itu dibuat untuk mencetak grafik yang sudah dijalankan sebelumnya. Jadi cuma membuat grafiknya saja. Bisa disebut sebagai KNN. Nah, sederhananya, algoritma ini tuh mengelompokkan data baru berdasarkan seberapa mirip dia dengan data-data pasien yang sudah ada sebelumnya atau dengan data tetangganya lah ya, bisa dibilang. Jadi di sini bisa dibilang juga ada pasien baru, maka modelnya bakal dicek nih, kita kira ciri-ciri pasiennya ini mirip dengan tetangganya atau enggak. Mirip dengan yang mana ya, gitu. Lalu diambil kesimpulan dari mayoritas kemiripannya. Kita bisa lihat nih di kodenya. Di sini kita menggunakan library dari Sklearn ya. Kemudian kita save di N-nya di 20. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya berarti algoritma ini akan melihat 20 data terdekat untuk menebak klasifikasi data baru. Lalu kita pakai fungsi fit ini untuk memasukkan data training kita supaya modelnya mulai belajar mengenali pola kalau yang jinak dan juga yang ganas. Nah, setelah itu, setelah trainingnya selesai, kita tes kemampuannya nih. Kita pakai predict menggunakan data test ya, data testingnya. Nah, untuk tahu seberapa bagus hasilnya, kita coba panggil akurasi, precision, recall, event, dan juga RC-nya di sini. Untuk RC di sini untuk visualisasi ya. Formanya seperti apa, bagus atau enggak sih sebenarnya KNN di sini. Nah, terus di sini kita bisa lihat ya, di sini ada confusion metricnya di 90, 0,746. Kemudian akurasinya tinggi sekali nih, ada di 95%. Dan precisionnya ada di 1, berarti bisa dibilang ini 100% ya, bagus banget nih. Tapi di rekalnya ternyata kelihatan di sini masih ada miss-nya. Dia dapatnya di 86,7%. Maka dari itu didapatkan advance score-nya ada di sekitar 92,9%. Kemudian di erosinya ada di 93,3% di sini ya erosinya ya. Ini ada visualisasinya juga. Ini bisa dilihat di out-nya ini berarti ada di 99,1%. Nah, berarti menandakan bahwa KNN ini tuh bisa dibilang luar biasa lah untuk membedakan kanker ganas atau tidak di dataset ini. Ada support vektor mesin itu. Untuk support vektor mesin yang pertama itu kita import modelnya dari sklearn.svm. Kemudian untuk inisialisasi model itu untuk kernelnya kita menggunakan linear, itu sebagai apa ya? Sebagai garis pemisah lah. Kemudian ada random state sama dengan 0 itu untuk hasilnya itu bisa konsisten. Kemudian probability true itu untuk menghitung probabilitasnya. Yang selanjutnya itu untuk training model itu ada svg classifier.fit. Itu untuk model itu bisa dilatih menggunakan data training, kemudian juga untuk mencari garis yang terbaik untuk memisahkan datanya. Kemudian ada prediksinya itu yang ini
itu digunakan untuk dapat memprediksi menggunakan data baru. Kemudian ada conversion metric, itu digunakan untuk mengevaluasi hasil prediksi. Kemudian ada akurasi, itu untuk mengukur tingkat akurasi model. Kemudian ada prediction score, itu untuk mengukur ketepatan prediksi positif. Kemudian recall, itu kemampuan untuk menangkap data positif. Kemudian advanced score, itu untuk gabungan precision dan recall. Kemudian ada ROC EUC, itu untuk mengukur kualitas model secara keseluruhan. Kemudian ada YPRED top, itu untuk probabilitasnya, itu buat mengambil probabilitas itu kelas positifnya. Kemudian ada ROC curve, itu ada FPR sama TPR. Itu FPR itu false positive rate dan TPR itu true positive rate. Dan kemudian ada MP-plot, itu untuk menampilkan grafik ROC. Tuh. Nah, untuk hasilnya itu ada akurasinya itu sebesar 97,2%. Kemudian precision itu ada 96,2%, dan recall 96,2%, advanced score itu 96,2%. Kemudian ada ROC score itu 97%. Nah, untuk hasilnya itu bisa dilihat di sini. Dengan EOC itu mencapai 99%, dan itu udah menampilkan hasil yang hampir sempurna. Untuk SVM itu kita pilih sebagai model untuk menjalankan proyek ini. Akan masuk ke metode yang kelima, yaitu Gaussian Naive Bayes, di mana metode ini bekerja dengan cara mesin menebak sebuah data, di mana data tersebut memiliki fitur-fitur tertentu yang biasanya metode ini digunakan untuk data yang sifatnya kontinu atau berkelanjutan. Pertama-tama kita akan mengimpor dulu Gaussian Naive Bayes-nya, di mana fungsi ini kita akan gunakan untuk bagian training selanjutnya. Nah, kita mulai pada masuk tahap bagian training datanya, di mana pada bagian ini kita akan mengecek apakah nilainya itu true positif, ataukah true negatif, atau bisa juga false positif, atau bisa juga false negatif. Setelah itu, kita akan mencetak berapa akurasi skornya. Di mana akurasi ini maksudnya adalah berapa persen yang tebakannya benar-benar tepat. Selanjutnya adalah precision. Precision di sini dimaksudkan untuk menghitung berapa skor yang benar-benar ganas ataupun yang benar-benar jinak. Selanjutnya adalah recall. Recall di sini maksudnya adalah berapa persen yang berhasil dideteksi oleh mesin. Dalam artian nilai yang true positif, berapa persen yang bisa berhasil dihitung oleh mesin tersebut. Dan kemudian adalah F1 score. Mana F1 score ini maksudnya adalah nilai rata-rata yang membantu menyeimbangkan precision dan juga recall. Selanjutnya adalah ROC score. ROC score di sini tuh fungsinya adalah untuk menunjukkan nilai seberapa pintar mesin dapat membedakan antara dua kategori tersebut. Dan untuk pada bagian ini,
Bagian ini fungsinya untuk mencetak sebuah eh, titik-titik koordinat untuk menggambarkan kurva, baik dari false positif atau true positif dan lain sebagainya. Lalu kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Dan untuk bagian ini kita akan mendapat hasil seperti ini. Yang selanjutnya ada decision tree. Pertama kita mengimport modelnya itu dari Scalert. Kemudian untuk inisialisasi modelnya kita menggunakan kriterion entropi itu untuk pemisahnya, kemudian random state 0 itu untuk hasilnya agar konsisten. Kemudian untuk training modelnya itu kita ada ddClassifier.fit itu untuk model belajar dari data training, kemudian untuk membentuk struktur putusan. Kemudian ada prediksi itu untuk model dapat memprediksi data tes. Kemudian ada confusion matrix itu di sini. Nah, untuk penjelasannya itu untuk dapat melihat performa prediksi, dan ada di sini itu ada akurasi itu untuk tingkat kecepatan model, kemudian ada precision untuk kecepatan prediksi positif, kemudian recall untuk kemampuan menangkap data positif, terus ada F1 score itu untuk kombinasi precision dan recall. Nah, kemudian ada ROC AUC itu untuk mengukur kualitas model. Nah, kemudian ada ini di sini itu untuk mengambil probabilitas kosmetik. Kemudian ada FPR itu untuk menghitung nilainya. Kemudian ada mbplot itu untuk menampilkan grafik ROC. Kemudian ada hasilnya di sini untuk akurasi 2, hasilnya 95,8%, kemudian presisinya itu 92,7, recall 96,2, F1 score itu 94,4. Nah, untuk ROC skornya itu 95,8. Nah, untuk hasilnya, hasil ROC-nya itu 0,95%. Untuk hasil dari return decision tree itu 95,8%. Mas. Baik, itu Citin dan juga teman-teman sekalian untuk presentasi kelompok 3 kami. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton hingga akhir.